I just had to let you know you're. Pada suatu hari di Posyandu Desa Sehat diadakan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang keluarga berencana. Beberapa ibu dan suami datang untuk mendapatkan informasi mengenai KB. Salah satunya adalah Mbak Yuli, seorang pengantin baru yang masih bingung memilih metode KB yang tepat. Ia datang bersama masyarakat lainnya untuk mendengarkan penyuluhan dari petugas kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan Posyandu hari ini. Seperti yang kita ketahui, kesehatan ibu dan anak merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti penyuluhan kesehatan tentang keluarga berencana atau KB yang akan disampaikan oleh tim perawat dari Puskesmas. Melalui kegiatan ini diharapkan Bapak dan Ibu dapat lebih memahami pentingnya merencanakan jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung persilahkan kepada tim perawat untuk memulai penyuluhan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kader telah menyempatkan waktu dan tempatnya. Kami persilakan Ibu duduk dan mengikuti penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Rina dan di samping saya ada rekan saya perawat Dita yang akan membantu menjelaskan materi mengenai keluarga berencana, serta perawat Sari yang akan membantu menyampaikan materi menggunakan media PowerPoint agar Bapak dan Ibu lebih mudah memahami informasi yang akan kami sampaikan. Baik Ibu Bapak, di sini tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah agar Bapak dan Ibu dapat memahami apa itu keluarga berencana dan mengetahui jenis-jenis metode kontrasepsi dan juga mengetahui manfaat serta efek samping dari masing-masing metode KB. Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini akan berlangsung sekitar 20 menit. Nanti jika Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada para perawat. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai materi, apakah Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu KB dan manfaatnya? Oke. Kalau menurut saya tuh KB itu buat mengatur jumlah anak yang pada nanti biar anak tuh gak terlalu banyak. Yuk. Benar sekali Bapak dan Ibu, berarti sudah tahu ya, bagus sekali. Baik Bapak Ibu di rumah ini, siapa yang sudah mempunyai satu anak atau dua anak atau lebih dari 3 anak, silakan angkat tangan. Saya punya 2 putra, Bu. Bu, saya punya 3 anak. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak, di sini siapa yang sudah pernah menggunakan KB? Baik, kalau begitu kita lanjut ke materinya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materinya saja. Boleh next. Pengertian KB, apa itu KB? KB merupakan pemerintah untuk menyimbangkan jumlah penduduk dengan mengatur jarak kehamilan, menunda kehamilan, dan menentukan jumlah anak. WHO mendefinisikannya sebagai tindakan membantu pasangan menghindari kelahiran yang tidak diinginkan dan mengatur interval kelahiran. Untuk selanjutnya ada jenis alat kontrasepsi yang pertama itu ada suntik KB. Suntik KB itu ada 2 jenis, yaitu pil kombinasi estrogen dan progesteron. Itu diminum setiap hari untuk mencegah kehamilan. Untuk keuntungannya kesuburan cepat kembali setelah diberikan. Untuk perujiannya itu membutuhkan kepatuhan tinggi, diminum setiap hari pada jam yang sama. Untuk pil kombinasi itu ada 2, ada pil kombinasi dan pil progestin. Untuk kelebihannya kesuburannya cepat
kembali untuk kekurangannya butuh kepatuhan minum setiap hari di jam yang sama. Untuk selanjutnya ada susu atau inflan, itu mengandung resveratrol, keunggulannya bisa tahan sampai 5 tahun. Untuk kesuburannya cepat kembali setelah disalur. Untuk efek sampingnya itu peningkatan berat badan karena hormon merangsang nafsu makan. Ini untuk selanjutnya ada IUD atau IUDR, itu tahan hingga 10 tahun. Untuk efek sampingnya itu perubahan siklus haid. Untuk selanjutnya ada kondom. Untuk keuntungannya itu tersedia untuk pria dan wanita, itu tanpa harus konsultasi terlebih dahulu pada perawat dan juga dokter, bisa dibeli di mana aja. Untuk kelebihannya itu melindungi dari IMS, AIDS, HIV. Untuk kekurangannya itu cara penggunaannya sangat mempengaruhi efektivitas saat berhubungan. Untuk kesimpulannya, KB merupakan program strategis untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Metode kontrasepsi terbagi menjadi 3. Yang pertama hormonal, itu ada suntik, pil, dan implan. Untuk efektif dan praktis, namun punya efek samping hormonal. Untuk kedua non hormonal, itu jangka panjang seperti IUD, efektif hingga 10 tahun, namun harus dipantau dengan tenaga medis. Untuk ketiga, metode barir atau kondom proteksi ganda, itu cegah kehamilan dan IMS. Okay, next. Untuk caranya itu pertama konsultasi dengan tenaga kesehatan terlebih dahulu sebelum memilih metode. Yang kedua, pilih metode sesuai gaya hidup dan kepatuhan pribadi. Yang ketiga, dapatkan edukasi tentang bagaimana cara penggunaannya yang benar. Yang keempat, pertimbangan proteksi ganda juga beresiko terkena IMS atau HIV. Oke, selesai Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi dan juga tanya jawab. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak. Di sini siapa yang sudah pernah menggunakan KB? Saya Bu, dulu saya pernah menggunakan KB suntik. Baik Ibu, sudah berapa lama Ibu menggunakan KB suntik? Dan setelah Ibu menggunakan KB suntik, efek samping apa yang Ibu rasakan? Itu sudah saya gunakan sekitar 1 tahun lalu Bu. Awalnya memang terasa cocok, tapi lama-lama saya sering merasa pusing dan berat badan saya juga naik. Dan akhirnya saya berhenti menggunakan KB suntik. Bapak Ibu di sini apakah ada yang belum pernah menggunakan KB? Saya Bu, saya baru menikah beberapa bulan yang lalu, jadi masih bingung memilih metode KB yang cocok yang mana ya Ibu. Baik sekali Pak Yuli, sudah datang ke kesimpulan ini. Sebelum menggunakan KB, memang sebaiknya mencari tahu informasi terlebih dahulu agar bisa memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan dan rencana kehamilan dan kenyamanan untuk Mbak sendiri. Betul sekali Mbak Yuli, juga perlu mengetahui bahwa beberapa metode KB bersifat hormonal seperti KB suntik dan pil. Metode ini bekerja dengan cara mengatur hormon untuk mencegah terjadinya kehamilan. Namun setelah penggunaan dihentikan, pemulihan fungsi hidung telur pada sebagai perempuan bisa memerlukan waktu sekitar 6 bulan atau bahkan lebih sampai kesuburan kembali seperti semula. Bentar, aku ngapain. Jadi karena Mbak Yuli masih pengantin baru, sebaiknya Mbak Yuli menggunakan kondom yang non hormonal ya. Contohnya itu ada kondom dan juga metode kalender. Metode ini tidak mempengaruhi hormon dan juga tingkat kesuburannya itu lebih cepat kembali ya.
pemilihan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu penting bagi Mbak Yuli untuk mempertimbangkan kenyamanan, kedisiplinan penggunaan serta berdiskusi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan metode KB yang paling tepat. Ibu, sekarang saya jadi lebih mengerti perbedaan metode KB hormonal dan non-hormonal. Terima kasih ya atas penjelasannya, Ibu. Bu Nawat, saya ingin bertanya, tapi ini untuk saudara saya ya yang di rumah. Nah, dia kan baru melahirkan sekitar 3 bulan yang lalu, dan saat ini juga masih menyusui. Kira-kira KB apa ya yang cocok untuk saudara saya itu? Boleh sekali Ibu, setelah melahirkan memang sangat dianjurkan untuk memulai merencanakan kehamilan berikutnya supaya jarak kelahiran cukup dan kesehatan ibu tetap terjaga. Untuk ibu yang sedang menyusui biasanya disarankan menggunakan metode seperti suntik KB, implan atau IUD. Karena metode tersebut aman bagi ibu menyusui dan tidak mempengaruhi produksi ASI. Bu, saya pernah mendengar dari tetangga bahwa menggunakan KB bisa menyebabkan kemandulan. Apakah itu benar? Tidak Ibu, untuk informasi tersebut tidak benar. Penggunaan KB tidak menyebabkan kemandulan. Setelah penggunaan KB, dihentikan biasanya kesuburan akan kembali seperti semula. Yang penting Ibu menggunakan KB sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Selama ini saya pikir cuma perempuan yang bisa menggunakan KB. Apakah laki-laki juga bisa menggunakan KB ya, Ibu? Tentu saja bisa Pak. Program KB sebenarnya bukan hanya tanggung jawab perempuan saja. Laki-laki juga dapat berperan aktif misalnya dengan menggunakan metode kontrasepsi seperti kondom atau melakukan vasektomi. Selain itu, peran suami juga sangat penting dalam memberikan dukungan kepada istri ketika menggunakan KB. Oh, begitu ya Bu. Berarti sebagai suami kita juga harus mendukung dan ikut berdiskusi dengan istri dalam memilih metode KB yang tepat ya Bu. Betul sekali Pak, keputusan mengenai penggunaan KB sebaiknya dibicarakan bersama antara suami dan istri, sehingga kedua pihak merasa dan sepakat dengan metode yang akan dipilih. Kalau boleh tahu tuh vasektomi itu apa ya? Vasektomi adalah salah satu metode kontrasepsi untuk laki-laki yang dilakukan melalui tindakan medis sederhana. Pada prosedur ini, saluran sperma yang disebut vas deferens dipotong atau ditutup sehingga sperma tidak dapat keluar bersama cairan semen. Saat ejakulasi, dengan demikian pembuahan tidak dapat terjadi. Prosedur vasektomi biasanya dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Prosesnya relatif cepat dan aman ya Pak. Metode ini umumnya dipilih oleh pasangan yang sudah yakin tidak ingin menambah anak lagi. Vasektomi juga tidak mempengaruhi kemampuan seksual, produksi hormon maupun aktivitas seksual pada laki-laki. Kami juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kunjungan kali ini. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, vasektomi adalah salah satu metode kontrasepsi untuk laki-laki yang dilakukan melalui tindakan medis sederhana. Pada prosedur ini, saluran sperma yang disebut vas deferens dipotong atau ditutup sehingga sperma tidak dapat keluar bersama cairan semen. Saat ejakulasi, dengan demikian pembuahan tidak dapat terjadi. Prosedur vasektomi biasanya dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih.
Prosesnya relatif cepat dan aman ya Pak. Metode ini umumnya dipilih oleh pasangan yang sudah yakin tidak ingin menambah anak lagi. Vasektomi juga tidak mempengaruhi kemampuan seksual, produksi hormon maupun aktivitas seksual pada laki-laki. Oh begitu ya, jadi laki-laki juga punya peran penting dalam program KB ya Bu. Benar sekali Pak, dengan adanya keterlibatan suami, penggunaan KB dapat berjalan lebih baik dan keputusan yang diambil juga lebih tepat bagi pasangan. Bu, kalau untuk saya yang baru menikah dan kemungkinan ingin menunda kehamilan dulu, metode KB apa yang biasa disarankan? Untuk pasangan yang baru menikah, biasanya disarankan menggunakan metode yang mudah dihentikan jika suatu saat ingin memiliki anak, seperti pil KB, kondom, atau suntik KB. Baik Bapak dan Ibu, karena kita telah selesai melakukan penyuluhan pada hari ini dan dapat disimpulkan bahwa KB itu sangat penting ya Ibu untuk menjaga jarak kelahiran anak, untuk menjaga kesejahteraan keluarga Ibu dan Bapak, dan juga untuk menjaga kesehatan Ibu dan juga anak, dan untuk mengatur jumlah anak Bapak dan Ibu. Baik konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memilih metode. Pilih metode sesuai gaya hidup dan kepatuhan pribadi. Dapatkan edukasi cara penggunaan yang benar. Pertambahan proteksi ganda jika berisiko terpapar INS atau HIV. Baik, kami berharap setelah mengikuti penyuluhan ini, Bapak dan Ibu dapat lebih memahami pentingnya keluarga berencana dan memilih metode KB yang paling sesuai. Jika Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan dan ingin mulai menggunakan KB, silakan datang ke Puskesmas untuk berkonsultasi lebih lanjut. Terima kasih kepada tim perawat yang telah memberikan penyuluhan pada siang hari ini. Semoga informasinya yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga berterima kasih kepada Bapak